Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu harap kita dalam keadaan sehat dan semangat dalam situasi pandemi kali ini. Dan kita berdoa semoga situasi yang membuat kita belajar di rumah segera berakhir dan kembali seperti biasa belajar normal datang atau hadir ke sekolah. Nah, sebelumnya Ibu akan mengucapkan terima kasih kepada siswa yang sudah mengirimkan tugasnya melalui WhatsApp, dan Ibu harap siswa yang lain yang belum menyerahkan tugas itu tolong diserahkan juga ke Ibu melalui WA atau Japri ya. Jangan kirim WA-nya ke dalam grup karena Ibu bakalan susah buat melihat satu-satu siapa yang sudah kirim. Oke. Nah, Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya dari Ibu Siti Hanifah mengenai kecepatan. Nah, pasti kalian sudah tahu arti dari kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan atau perubahan posisi suatu benda terhadap satuan waktu. Nah, kecepatan ini merupakan besaran yang memiliki arah, makanya dia disebut vektor. Itu. Kecepatan yang sebelumnya kita pelajari itu rumusnya adalah V sama dengan S per T. Nah, ternyata ada juga kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Nah, kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya. Kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya, di mana rumus kecepatan rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1, di mana X merupakan perpindahan dengan satuan meter dan T merupakan selang waktu dalam satuan second atau detik. Oke, nah kecepatan sesaat adalah kecepatan benda pada satu waktu tertentu. Nah, rumusnya delta X per delta T, di mana delta T-nya ini merupakan nilai yang paling kecil. Begitu. Jadi, untuk lebih memahami materi tentang kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, Ibu sudah menyajikan animasi tentang kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat beserta grafiknya. Nah, silahkan anak-anak Ibu perhatikan video berikut ini, siapkan catatan kalian, perhatikan secara perlahan. Jika ada yang tidak dipahami, boleh WA Ibu atau WA Ibu yang lain yang juga mengajar IPA di kelas 8 yang lainnya ya. Oke, selamat menonton video dan jangan lupa catat apa yang tidak diketahui. Pada tutorial kali ini kita akan belajar untuk menghitung kecepatan rata-rata. Mari kita mulai. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan dibagi selang waktu. Besaran ini merupakan besaran vektor. Untuk memahami konsep ini, perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah mobil bergerak dari P ke Q sejauh 1200 meter dengan kelajuan tetap 48 meter per detik. Kemudian mobil itu bergerak dari Q ke R sejauh 500 meter dengan kelajuan tetap 50 meter per detik. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan rata-rata untuk perjalanan dari P ke R melalui Q? Untuk menjawab persoalan ini, tahap pertama adalah menghitung selang waktu. Jarak PQ adalah 1200 meter ditempuh dengan VPQ 48 meter per detik, sehingga selang waktu TPQ adalah 1200 dibagi 48 sama dengan 25 detik. Jarak QR adalah 500 meter ditempuh dengan VQR 50 meter per detik, sehingga selang waktu TQR adalah 500 dibagi 50 sama dengan 10 detik.
Selang waktu TPQR sama dengan TPQ ditambah TQR sama dengan 35 detik. Kita telah mendapatkan selang waktu, kini saatnya untuk menghitung perpindahan. Posisi awal adalah titik P dan posisi akhir adalah titik R, sehingga besarnya perpindahan adalah jarak PR. Titik P, Q, dan R membentuk segitiga siku-siku. Menggunakan teorema Pythagoras, PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan PR sama dengan 1300 meter. Kecepatan rata-rata dapat dihitung menggunakan persamaan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan 37,14 meter per detik. Ini artinya, mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 37,14 meter per detik. Konsep penting dari fenomena ini adalah perpindahan hanya bergantung pada jarak antara kedudukan awal dan kedudukan akhir. Selanjutnya hasilnya dibagi dengan selang waktu yang dibutuhkan oleh mobil untuk mencapai titik akhir. Yap, semoga mampu mengambil informasi yang cukup berguna. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar untuk menghitung kecepatan sesaat. Mari kita mulai. Sebuah mobil diam di titik A. Tidak lama setelah itu bergerak menuju titik B sejauh 100 meter dalam 5 detik. Di titik B, mobil telah mencapai kecepatan sebesar 40 meter per detik. Untuk menganalisa pergerakan dari mobil, kita akan memasang alat ukur waktu dan panjang. Tujuannya adalah mendapatkan hubungan antara kedudukan mobil terhadap waktu. Pada T sama dengan 0 detik, mobil berada di posisi X sama dengan 0 meter. Pada T sama dengan 1 detik, mobil berada di posisi X sama dengan 4 meter. Pada T sama dengan 2 detik, mobil berada di posisi X sama dengan 16 meter. Pada titik T sama dengan 3 detik, mobil berada di posisi X sama dengan 36 meter. Pada T sama dengan 4 detik, mobil berada di posisi X sama dengan 64 meter. Pada T sama dengan 5 detik, mobil berada di posisi X sama dengan 100 meter. Misalkan besaran waktu terbentang di sumbu X dan besaran kedudukan terbentang di sumbu Y. Memasukkan semua nilai di dalam grafik XT, kita akan mendapatkan bentuk kurva sebagai berikut. Pada saat T sama dengan 0 detik, mobil memiliki kecepatan sebesar 0 meter per detik. Pada saat T sama dengan 5 detik, mobil memiliki kecepatan 40 meter per detik. Pertanyaannya sekarang adalah, berapakah besar kecepatan dari mobil ketika T sama dengan 2 detik? Dari sini kita akan mengenal konsep kecepatan sesaat, yaitu kecepatan benda pada suatu saat. Ada banyak metode untuk mendapatkan kecepatan sesaat. Pada tutorial kali ini, kita akan menggunakan pendekatan grafis. Kecepatan sesaat pada T sama dengan 2 detik adalah kemiringan garis singgung di titik T sama dengan 2. So, kita tarik saja garis lurus yang menyinggung titik T sama dengan 2. Selanjutnya kita pilih titik pada garis lurus yang memiliki koordinat yang mudah teramati. Titik 1 adalah 1,0 dan titik 2 adalah 2,16. Sekarang kita bisa menggunakan persamaan garis lurus yang melalui dua titik yang berbeda. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Memasukkan nilai X1, Y1, X2, dan Y2, kita akan mendapatkan Y sama dengan 16X dikurangi 16. Membandingkan persamaan ini dengan persamaan umum garis lurus, Y sama dengan Fx ditambah N. Kemiringan garis atau gradien M adalah 16. Ini artinya pada saat T sama dengan 2 detik, mobil memiliki kecepatan sesaat sebesar 16 meter per detik. Dengan menggunakan cara yang sama, kita bisa mendapatkan kecepatan sesaat untuk T sama dengan 1, T sama dengan 3, dan T sama dengan 4. Namun pada prakteknya, kita jarang sekali menggunakan pendekatan grafis untuk mendapatkan kecepatan sesaat. Semoga tutorial ini mampu memberikan manfaat yang berguna. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, itu tadi adalah
animasi tentang kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat. Di video tersebut ada kendaraan yang bergerak dari titik A ke titik B, atau dari titik P ke titik Q, atau dari titik X ke titik Y. Nah, di akhir video Ibu menyertakan soal latihan. Itu ada 2 soal, dikerjakan di buku catatan, kemudian kalian foto, kemudian kalian kirim ke WA Ibu. Untuk kelas 88 dan 89 silakan kirim ke WA Ibu seperti biasa. Dan kemudian untuk kelas yang diajar oleh Ibu Siti Hanifah itu dikirim ke WA Ibu Siti Hanifah. Ibu Mufidah itu udah pakai Google Classroom ya, nanti Ibu kasih sandinya. Kemudian Ibu Respi juga sudah pakai Google Classroom, nanti Ibu sajikan juga sandinya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Ibu tunggu tugasnya dikirim ke WA Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.